Tuhan bersama istri saya menyapa kita semuanya. Shalom. Ya, selamat menyongsong tahun baru 2020. Saya melihat muka-muka yang diberkati oleh Tuhan. Katakan, saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. 1, 2, 3. Lebih kuat lagi. Haleluya. 1, 2, 3. Iya, katakan sebelahmu, engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. 1, 2, 3. Engkau adalah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Luar biasa, saudara. Kita kembali bertemu di minggu terakhir 2019 ini. Dan hari ini adalah minggu terakhir. Tidak akan kita ketemu lagi 2019. Kita akan masuk 2020 dan tidak bisa diputar kembali. Itu sebabnya pantaslah kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada, supaya kita melangkah di hari-hari yang akan datang dengan satu tujuan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya, satu hal yang Tuhan pesankan hari ini adalah supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Ya, semua yang baru pasti disenangi orang, saudara. Ya, model lama lama-lama akan ditinggalkan. Ya. Nah, tapi ciptaan baru, model baru, selalu berganti baru, itu dicari orang. Apapun, ya, ibu-ibu, saya lihat banyak pakai baju baru. Saya senang lihatnya, ya kan. Termasuk saya juga dikasih hadiah sama anak saya baju baru. Saya senang sekali. Saya lihat istri saya seperti masih anak gadis dengan bajunya. Senang sekali. Saya lihat jemaat juga begitu. Saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena memang yang baru itu adalah sesuatu yang pasti setelah dipersiapkan untuk mengatasi, menanggulangi model-model lama yang mungkin banyak kekurangan. Bapak Ibu, kalau membaca internet khususnya di dunia penerbangan, saudara, Bapak tahu, Ibu, Bapak semua tahu bahwa Boeing 737 New Generation seri 800 sebenarnya adalah pabrikan Boeing yang paling hebat di era hari ini. Tetapi tahun 2019 lebih dari 3 pesawat Boeing 737 New Generation seri 800 ini jatuh. Salah satu Lion Air dari Jakarta menuju kota Tanjung Pangkal Pinang. Maka tahun ini juga pabrikan Boeing di Amerika, di Dallas, menutup semua pabrik yang namanya menghasilkan Boeing 737 itu. Kenapa? Karena terdapat kekeliruan. Nah, untuk apa? Supaya dibuat lagi. Kabarnya 2020 akan keluar dengan tipe yang baru. Tipe tetap sama, tetapi bentukannya menjadi sesuatu yang baru. Supaya apa? Supaya lebih canggih dia, supaya lebih modern dia, dan lebih aman dia, supaya bisa dipergunakan untuk jutaan orang melintasi udara ke udara. Nah, bukankah kita juga sebenarnya begitu di dalam Tuhan? Tuhan tidak mau kita melangkah ke 2020 dengan kegagalan-kegagalan yang terjadi di 2019. Tinggal kita saja mau dimodifikasi. Tinggal kita aja mau nggak kita direstorasi sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kegagalan yang terjadi di 2019 kita tidak ulangi lagi di 2020. Nah, ini sesuatu yang baru. Istri saya ini mantan penjahit, saudara. Penjahit, ini istri saya. Dia buat pertama, kadang kebesaran, kadang kekecilan, dan seterusnya. Dia pikir lagi, dia buat lagi, dia bentuk lagi, sampai pada titik hasil itu bagus. Sesungguhnya Tuhan pun begitu.
sama kita. Ia ingin agar kita ini kelak menjadi satu patron dengan dia. Maka dia tidak mau kegagalan 2019 terulang lagi 2020. Sehingga pada pagi hari ini kita lihat pesannya Tuhan lewat jemaat Korintus. Jemaat Korintus bukan jemaat yang sempurna. Mereka jatuh bangun. Bapak, ibu, saudara-saudara, termasuk saya, jatuh bangun kemarin. Jangan engkau bertahan lagi di jatuh bangun itu, tetapi bangunlah menjadi model barulah di tahun yang akan datang. Amin. Yang Tuhan tidak mau kita mempertahankan kegagalan. Pabrikan Boeing tadi saudara, dia langsung tutup Boeing 737 seri 800 NZ tadi. Supaya apa? Supaya diubah dengan fitur yang baru dan akan dikeluarkan di tahun 2020 menjadi satu buatan yang super canggih. Saya dan saudara adalah buatan Tuhan yang paling canggih dari semua ciptaannya. Tapi Tuhan tidak mau kita bertahan di model-model lama itu. Sudah tahu kita gagal, tapi kita tetap bertahan di situ. Kita coba baca Jemaat Korintus 2 Korintus pasal 5. Kita baca. Saudara Bapak, maaf, bukan Mbak saudara lagi, Bapak Hermanto Silaban. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita baca sama-sama dulu. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Kita baca sama-sama dipandu Bapak Hermanto Silaban. 1, 2, iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin saudara. Makasih. Kita pastikan dulu kau memang ada di dalam Kristus. Itu pastikan dulu. Saya enggak tanya kau Kristen, enggak. Sebab banyak orang Kristen di luar Kristus. Saya enggak tanya KTP-mu KTP Kristen, tidak. Saya tanya, kita ini sudah pasti tinggal di dalam Kristus atau belum? Sebab jika kita di luar Kristus, dengar baik-baik, kita tanpa janji, kita tanpa pengharapan, dan kita di dunia ini tanpa Allah. Kalau hanya berketepekan Kristen, kita sama dengan hanya robot. Diperintah baru jalan. Tetapi Roh Kudus Allah yang ada di dalam saya dan saudara adalah rohnya Allah yang terus mengerjakan kita sampai kita sama dengan Allah. Amin. Haleluya. Kita lihat dulu, mari kita baca dulu. Bagaimana mereka yang di luar Kristus tanpa janji. Efesus pasal 2, kita baca dulu. Jemaat Efesus pasal 2 ayat 12. Baca Bapak Hermanto Silaban, silahkan. Ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Ketika kita tanpa Kristus, saya sekali lagi bilang bukan tidak beragama. Indonesia menjamin setiap warga harus hidup di dalam agama. Tapi agama
tidak menyelamatkan. Agama tidak membuat orang bahagia. Agama tidak menjamin hidup kekal. Kita harus yakin, jangan sampai kita lewati 2019 tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus. Arti Kristus itu yang diurapi. Pastikan ini dulu di pesan Natal, di pesan penutup tahun ini, termasuk engkau yang mau dibaptis, atau Anda yang belum dibaptis. Nanti kalau engkau rasa saya belum tanpa Kristus, ternyata hidupku baru robot, engkau harus dibaptis supaya hidupmu dengan Kristus. Saudara lihat, baca, Bapak baca, 12 itu baca. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, terus tidak termasuk keluargaan Israel, teruskan dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa janji. Satu, di luar Kristus tidak ada janji. Bayangkan saudara kalau mati tanpa janji. Kenapa saya jadi hamba Tuhan, saudara? Karena ada firman Tuhan, janji Tuhan adalah janji yang pasti. Amin, saudara. Nah, kalau kita tanpa Kristus, tanpa janji, nggak ada janji apa-apa, terus mati, kemana kita, saudara? Hanya dua pilihan, surga atau neraka. Dengar baik-baik. Kalau dunia ini saudara bisa pilih alternatif, tapi tentang surga hanya dua, surga atau neraka. Ini yang Tuhan katakan. Pertama, tanpa janji. Kedua, baca, tanpa pengharapan. Tanpa pengharapan. Ini di luar Kristus. Kalau kita hidup di luar Kristus, hidup kita ini tanpa pengharapan, maka tidak sering orang yang itu adalah gampang putus asa, gampang menyerah, gampang kalah. Kenapa ibu bapak saudara? Karena dia di luar Kristus, dia di luar rencana Tuhan, dia di luar maunya Tuhan. Maka hidupnya tanpa pengharapan. Dan orang yang tanpa pengharapan adalah orang yang hidupnya bagaikan kapal tanpa layar, bagaikan layang-layang yang putus talinya. Dia tidak tahu arah tujuannya. Tapi yang di dalam Kristus nanti kita lihat, ia tahu tujuannya. Katakan amin. Saya tahu tujuan saya. 1, 2, 3. Saya tahu. Haleluya. Surga atau neraka, saya katakan tujuan kita adalah surga. Saya bantu saudara mengucapkan janji ini. Tujuan saya adalah surga. 1, 2, 3. Tujuan saya adalah. Haleluya. Saudara lihat. Terus ayat 12 tadi selesaikan. Dan tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa Allah di dalam dunia. Makasih Pak. Jangan jalani tahun 2020 tanpa Allah. Jangan jalani hidupmu tanpa janji. Jangan jalani hidupmu tanpa pengharapan. Namun supaya kita dengan janji Tuhan, kita dengan pengharapan kepada Tuhan, kita bersama dengan Tuhan harus di dalam Kristus. Coba kita lihat dulu satu janji yang dahsyat dalam kitab Nabi Zakaria. Coba kitab Nabi Zakaria pasal yang ke-10. Zakaria pasal yang ke-10.
ayat yang ke-5 dan 6 saja. Saudara boleh baca di rumah ayat-ayat berikutnya. Bapak baca ayat 5. Dengar baik-baik janji Tuhan ini. Silakan. Maka mereka akan seperti pahlawan. Ya, listen to me, dengar saya. Mereka seperti pahlawan. Bukan pecundang. Bukan orang gagal. Bukan orang yang putus asa. Mereka seperti pahlawan. Saya ingin saudara, sebelum pulang ke surga bersama saya juga, kita tinggalkan anak cucu kita itu, kita bagaikan pahlawan-pahlawan iman. Amin. Amin. Bapak, dengar saya. Ketika kita pulang, yang kita tinggalkan bukan warisan, bukan, walau itu perlu. Yang kita tinggalkan adalah kita sebagai pahlawan, pahlawan iman. Kata Ibrani pasal 12. Jangan sampai kita tinggalkan warisan, anak kita bunuh-bunuhan. Dia datang ke kuburanmu. Pak, maaf, saya enggak terima perbuatan abang. Kami harus jual rumah itu. Mungkin engkau lihat dari sana. Sebelum itu terjadi, saya teriak, mari tinggalkanlah pahlawan-pahlawan iman. Supaya apa? Supaya anakmu hidup di dalam iman. Kalau hidup di dalam iman, yang tak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Haleluya. Ini janji Tuhan di dalam kitab Nabi Zakaria. Lanjutkan, puji Tuhan, baca. Yang menginjak-injak musuh. Apa musuhmu tahun ini? Mari tahun 2020 injak-injak. Mungkin dagingnya. Daging kita inilah musuh terbesar. Ini daging. Ini yang membuat kita payah datang sama Tuhan. Ayo injak-injak. Jangan diraba-raba, jangan dipelihara-pelihara. Nina bobo, oh Nina bobo. Daging disayang-sayang. Jangan injak-injak musuh itu. Jangan dirasa-rasa, jangan dibela-bela. Musuh terbesar, kata Insinyur Soekarno, bukan bangsa lain. Musuh terbesar, kata Soekarno, adalah dirimu sendiri. Kalau musuh luar kita bisa tangkis, tapi musuh dalam, kalau kita enggak injak, jangan-jangan dia yang menginjak-injak kita sehingga kita mati tanpa iman, mati tanpa pengharapan, mati tanpa janji, mati di luar Allah. Saudara-saudara perhatikan, jadi injak-injak musuhmu. Jangan istri yang diinjak ya. Saya minta maaf sama istri saya. Dulu sering kali kami berkelahi ya, waktu masih di luar Kristus. Tapi coba, musuh injak-injak. Lanjut, Bapak baca berikutnya. Seakan-akan itu lumpur di jalan. Seakan-akan itu lumpur. Lumpur itu bicara kotoran, saudara. Kotoran jangan dibawa-bawa lagi. Lumpur jangan dibawa pulang. Lumpur jangan disimpan-simpan. Lumpur jangan dikantong-kantongi. Lumpur itu diinjak. Lumpur itu dibuang. Lumpur itu dibersihkan. Jangan sampai masuk Januari 2020 kau masih simpan sakit hatimu. Itu lumpur. Jangan. Tuhan mau datang. Tidak
Tidak waktunya lagi kita menyimpan sakit hati. Tidak waktunya lagi kita menyimpan akar pahit. Tidak waktunya lagi kita berkata kotor. Tidak waktunya lagi kita berselisih. Tapi ini media waktunya kita semakin dekat dengan Tuhan, serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Jangan bawa lagi ke 2020. Ini hari penutup Minggu 2019. Hiduplah di dalam kasih. Haleluya. Terus baca. Mereka akan berperang, sebab Tuhan menyertai mereka. Iya, saudara lihat. Mereka akan berperang sebab Tuhan. Ini janji. 2020, tidak usah takut. Ada Tuhan menyertaimu. Di mana kau berada? Dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu. Ingat, berperang saja ada Tuhan menyertai. Catat baik-baik. Inilah janji di dalam Kristus. Ini janji di dalam Tuhan. Yang di luar Tuhan ini enggak ada. Berikutnya, Bapak baca. Dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Mereka buat malu. Makanya kalau saudara dipercaya kuda, jangan sombong. Sombong, jangan. Mungkin kuda itu motor, mobil, rumah, harta. Nanti kau malu loh. Hati-hati. Kalau kau dipercayakan kuda, pergunakan kuda itu untuk Tuhan. Amin. Nanti kau malu loh. Ayat 6, teruskan. Aku akan membuat kaum Yehuda. Apa ulang lagi? Aku akan membuat kuat kaum Yehuda. Aku kata Tuhan akan membuat kaum Yehuda, teruskan. Dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku menyelamatkan keturunan. Hari ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi di dalam Kristus itu berlanjut kepada keturunan Yakub sampai keturunan Yusuf, artinya anak dan cucumu. Amin. Jangan sampai anak dan cucumu seperti kesaksian Bapak tadi, seperti anak-anak Ayub. Kita harus bergumul. Kita terlalu bangga bercerita tentang Ayub. Bisa menyediakan banyak hal untuk anak-anaknya. Tapi kita lupa kalau anak-anak Ayub itu tidak mau seperti firman Tuhan hari ini. Mereka di luar Tuhan. Hidupnya cuma pesta pora. Harta yang sekian lama digumuli, dikerja keras oleh Ayub. Dalam sekejap ludes. Jadi jangan andalkan kudamu, ibu, bapak. Sekejap itu bisa ludes. Haleluya. Lanjut. Aku akan membawa mereka kembali. Teruskan, sebab aku menyayangi mereka. Ingat ayat firman janji ini. Tuhan itu sayang samamu. Sudah sayang mungkin suamimu samamu, tapi masih lebih sayang Tuhan samamu, istri saya. Amin. Sudah sayang bapak mamamu samamu, pemuda-pemudi, tapi ingat Yesus lebih sayang samamu. Haleluya. Ini janji di dalam Tuhan. Terus selesaikan ayat itu. Dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Teruskan, sebab akulah Tuhan kenapa Allah mereka. Teruskan dan aku akan menjawab mereka. Luar biasa, makasih.
Kalau di dalam Kristus, doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Ini janji yang kita punya di dalam Kristus. Coba pengharapan Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12. Kita baca dengan cepat ya. Coba pengharapan apa yang kita punya dalam Kristus. Ayat yang ke-3 dan 4 saja. Ayat 3 dan 4. Ini pengharapan, baca 3. Ingatlah selalu akan Dia. Ingatkan Tuhan. Dalam masalah ingat Tuhan. Dalam pergumulan ingat Tuhan. Dalam diberkati ingat Tuhan. Jangan ingat san pelasa ketika dapat berkat. Bukan Tuhan yang diingat. Ingat Tuhan. Dapat berkat Natal. Ingat Tuhan. Haleluya. Ini kadang kita kalau sudah dapat berkat yang kita ingat sentral. Ya kan? Petisah, matahari. Semoga 2020 buka lagi shopping mall baru namanya Deli Plaza baru. Di sana ada katanya bulan. Bulan apa saya enggak tahu. Bulan Januari sampai 2 Desember. Tempat orang Medan shopping. Tapi Tuhan tak diingat. Mari dalam segala keadaan hidup kita ingat Tuhan. Mari ingat selalu akan Dia. Terus Bapak baca. Yang tekun menanggung bantahan. Yang tekun. Pribadi Yesus itu tekun menolongmu. Yesus tekun melindungimu. Yesus tekun menjagaimu. Yesus tekun memberi perlindungan. Saudara lihat pribadi pengharapan ini. Lu teruskan baca. Yang sehebat itu terhadap dirinya Ya, dari terus. pihak orang-orang berdosa. Saudara bayangkan, begitu dia tekun. Diapain pun dia tetap sabar. Luar biasa. Untuk apa dia lakukan itu, perhatikan. Supaya jangan kamu menjadi lemah. Satu, supaya umatnya ini jangan lemah. Menutup 2019 ini, Tuhan tidak mau engkau lemah. Amin, saudara. Tidak ada kata lemah. Itu manusia lama itu. Tersinggung aku, itu daging. Coba Yesus bayangkan, diludahi dia tidak tersinggung, dimaki-maki dia tidak tersinggung, dihina-hina dia tidak tersinggung. Supaya apa, saudara? Supaya kita jangan lemah. Yakinkan hatimu, saya tidak mau lagi lemah-lemah. Kedua, baca. Dan putus asa. Ada di sini yang sepertinya sudah putus asa. Jangan putus asa, Bapak, jangan. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Ingat, selama matahari masih bersinar, selama napas masih di kandung badan ini, ingat Tuhan dapat lakukan sesuatu untukmu. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan menyerah. Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu untukmu. Haleluya. Jangan dengar apa kata dunia, jangan. Dunia selalu berkata tidak mungkin, tapi Alkitab saya dan Alkitab saudara berkata, di dalam Tuhanku mungkin. Sampai itu terjadi. Haleluya. Teruskan baca ayat berikutnya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Ini mari, dosa
dilawan. Daging diinjak-injak, kata Nabi Zakaria tadi. Ini sering dosa kita simpan-simpan kan. Itu yang membuat kita putus asa. Dosa kita tutup-tutupi. Dosa kita pupuk. Dosa kita buat subur. Seharusnya itu harus digemoli, dilawan, diinjak-injak. Kata Nabi Zakaria tadi. Seperti Yesus, teruskan baca apa? Kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara lihat perjuangan Yesus untuk agar saya dan saudara tidak lemah, tidak putus asa. Dia sampai bertetesan, tetesan darah di atas kayu salib di Golgota. Untuk apa? Supaya kamu, supaya kita tidak lemah dan tidak putus asa. Coba kita tambah satu ayat lagi. 2 Raja-Raja pasal 6. Bagaimana penyertaan Allah? 2 Raja-Raja. Ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita baca saja 2 ayat saja, 15 dan 16, 15 dan 16. Kita lihat penyertaan Allah ini. Apa yang terjadi? Baca. Ketika pelayanan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, Ya, terus. maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, Ya, teruskan. celaka Tuanku, Ya. apa yang akan kita perbuat? Masalah datang. Mengakhiri 2019 ini, saya sebagai pendeta nggak bisa ngomong muluk-muluk, saudara. 2020 nggak ada jaminan, nggak ada masalah. Ada masalah di depannya, di depan pelayannya Elia itu. Bangun tidur, sudah datang masalah. Kalau di luar Kristus, mampus, lemah, putus asa. Tapi lihat Elisa di dalam Tuhan. Ayat berikutnya, perhatikan ayat 16. Jawab Elisa, baca. Jangan takut. Jangan takut. Hadapi masalah, jangan takut. Hadapi pergumulan, tidak usah takut. Jangan takut hadapi pergumulan, jangan. Lawan. Tapi di dalam Kristus. Elisa bilang jangan takut. Memangnya Elisa siapa? Manusia biasa, saudara. Memangnya Elisa manusia seperti tidak. Dia hamba Tuhan biasa. Saya manusia super tidak. Saya sama seperti saudara. Tapi saya percaya kalau firman Tuhan ini berkuasa, sanggup menolong hidup saya. Saudara lihat. Elisa bilang jangan takut. Kenapa? Berikutnya abang baca. Sebab lebih banyak yang menyertai kita. Iya, arti terjemahan aslinya, sebab Allah adalah Allah yang besar. Allah adalah Allah yang luar biasa. Jangan takut. Kenapa? Karena Elisa hidup dengan Allah. Elisa rajin bergaul dengan Tuhan. Elisa senang berkomunikasi dengan Tuhan.
Ketika hambanya datang dalam ketakutan, Elisa bilang jangan takut. Allahku, Allahmu, Allah yang dahsyat. Inilah janji, inilah pengharapan, inilah penyertaan Allah jika saya dan saudara di dalam Kristus. Luar biasa. Teruskan, selesaikan ayat 6 itu. Daripada menyertai mereka. Iya, Tuhan terima kasih. Makasih, saudara boleh baca di rumah ayat-ayat berikutnya. Saya tidak ke sana lagi. Saya ingin kembali ke Efesus pasal 2 tadi. Coba kita baca kembali supaya yakin kita ini di dalam, jangan di luar Tuhan. Coba Efesus pasal 2. Sekarang kita baca ayat 13. Tuhan terima kasih buat firman janjimu ini. Perhatikan. Tetapi sekarang ya, teruskan. Di dalam Kristus Yesus kamu. Sekarang, bukan kemarin ya. Kita jangan bangga dulu. Saya paling benci dengar orang begini. Aku dulu. Aku dulu rajin, Om. Aku dulu pelayan, Om. Siapa yang mau makan dulu, saudara? Tuhan pun gak terima yang dulu. Tuhan yang terima yang sekarang. Gak usah kita lagi ngomong dulu. Makanan dulu itu sudah basi, saudara. Tapi bicaralah hari ini. Aku hari ini belajar menyerah kepada Tuhan. Aku belajar hidup menurut maunya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya besok, tahun besok, aku lebih setia lagi. Ini dibilangnya aku dulu waktu di sini Kalang, Om. Paling rajin aku dulu, sekarang. Ay si Horo na mga lang namasay. Hah? Tuhan cari hari ini. Tuhan dapatkan kita hari ini. Perhatikan berikutnya, baca. Yang dahulu jauh. Jauh, teruskan. Yang dulu jauh sudah menjadi dekat. Iya, sekarang menjadi dekat. Tuhan mau dia, saya dan saudara itu dekat. Dia enggak mau engkau Bapak 2020 itu jauh darinya. Ibu, dia enggak mau 2020 ke depan engkau jauh dari Tuhan. Dia mau dekat. Dia ingin selalu berbincang-bincang denganmu. Ingat cerita Petrus kan? Di Yohanes pasal 21. Petrus pergi jauh. Tuhan tunggu di pinggir danau Tiberias. Petrus, Petrus, ngapain dah kau kerja sampai tengah malam kayak gitu? Kayak kau enggak tahu aja saya ini siapa. Tapi udahlah, karena kau keras hati. Tuhan bilang, ya teruskanlah. Syukur tidak tenggelam kan malam itu kan. Coba kalau tenggelam. Istri Petrus jadi janda kan. Coba kalau kita tahun 2019 ditenggelamkan Tuhan. Anak-anak kita jadi anak yatim kan. Syukur. Tapi Tuhan tunggu sampai pagi matahari menyingsing. Dia sabar menunggumu Bapak, menunggumu Ibu. Ketika Petrus dan kawan-kawan mulai dekat, Tuhan tanya,
Adakah buat sarapan pagi? Jawab mereka, tidak ada. Tidak ada apa-apa. Tidak ada damai. Tidak ada sukacita. Tidak ada janji. Tidak ada pengharapan. Tidak ada Allah. Kenapa? Karena Petrus telah meninggalkan, keluar dari Yesus. Langsung Yesus hukum? Tidak. Hari ini 2019, 29 Desember bukan hari penghakiman. Hari ini adalah hari Tuhan menunggu engkau untuk kembali dipeluk oleh Tuhan. Amin. Rasakan sekarang pelukan itu. Rasakan hangatnya pelukan Roh Kudus itu. Rasakan indahnya cintanya Tuhan itu. Dia tidak tanya apa yang telah kau perbuat 2019 yang lalu, enggak. Tapi dia ingin memeluk engkau seperti bapa dengan anak yang terhilang itu. Dia tidak tahu, dia tidak mau tahu baumu bau apa. Mungkin bau kotoran-kotoran lumpur tadi. Tapi dia tidak memikirkan itu. Dia ingin agar engkau aman di dalam pelukannya. Lihat jemaat Efesus. Terus baca. Oleh darah Kristus. Oleh darah Kristus, teruskan. Karena dialah damai sejahtera kita. Iya, dialah damai sejahtera kita. Jadi bukan harta dunia ini. Saya sebagai gembala senang lihat saudara tambah diberkati sepanjang tahun. Tadi saya dengar anak-anak sampai sarjana. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan bukan aku loh Tuhan, aku nggak ikut andil di situ. Saya cuma hamba yang diutus untuk berdoa. Karena dia datang ke saya berdoa. Tapi yang bekerja adalah engkau. Sebab saya tak punya andil di situ. Tapi kalau saudara juga mau ditolong seperti Bapak yang bersaksi tadi, ya datanglah sama Tuhan. Amin. Datang sama Tuhan. Karena itu damai sejahtera saudara. Dialah damai sejahtera kita. Teruskan baca, apa lagi? Yang telah mempersatukan kedua pihak. Makin menyatu. Nikah itu makin menyatu. Coba kalau di luar Kristus, perang aja. Di luar Kristus salah paham aja. Di luar Kristus berkelahi aja terus. Tidak ada damai di luar Kristus. Tapi coba di dalam, lihat orang Korintus, orang Efesus ini. Teruskan baca. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Dirobohkan tembok pemisah. Apa itu dosa? Dosa yang memisahkan kita, saudara. Jangan simpan dosa Bapak, jangan simpan dosa Ibu, muda-mudi jangan simpan. Akui sama Tuhan. Saya tadi pagi bestun saya saudara ya. Aku mengaku Tuhan segala salahku 2019 ini. Tapi segala kegagalan seperti ilustrasi pesawat Boeing tadi. Perbaiki aku Tuhan supaya 2020 aku muncul menjadi ciptaan-ciptaan yang baru, yang tidak lagi jatuh di kegagalan yang sama. Maka aku rela diresto ulang sama Tuhan. Bukan saudara saja,
Haleluya. Teruskan, apalagi baca. Yaitu perseteruan. Teruskan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Iya, teruskan. ia telah membatalkan hukum Taurat Iya, dengan teruskan. segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru Iya, dalam menjadi dirinya. satu manusia baru di dalam dirinya. Luar biasa. Tuhan terima kasih. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan cari dari saya dan saudara. Teruskan baca. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Iya, dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera. Ini yang Tuhan mau kita bawa ke 2020. Kalau ada berkat jasmani, matur nuwun, mauliate, thank you Lord. Tetapi yang terutama, aku bersama istri, anak menantu, cucuku, dan jemaat semua, kita bawa damai. Pulang kampung bawa damai. Ini saudara, puji nama Tuhan. Saya tidak bisa katakan yang lain ini. Tuhan dipermuliakan, Tuhan saja ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kalau dibaptis saudara, itu satu kali aja lahir. Baptisan air sebentar ini, kali ini saya semua yang baptis. Berapa yang datang yang sudah daftar atau belum, aku aja yang baptis hari ini semua. Biar aku mati bersama jemaat yang baru dibaptis ini. Izinkan, kalau biasanya aku minta teman-teman, tapi kali ini saya sendiri. Yang lain doakan aja dari atas. Supaya engkau pulang seperti aku punya, di dalam damai. Amin. Haleluya. Kalau ini yang kau punya, di mana-mana engkau akan dilihat orang lain beda. Coba, makasih tuh. Ini dulu sudah habis ini. Saya kasih dulu penjelasan ciri-ciri yang telah dalam Kristus. Satu, pertama takut Tuhan. Ingat yang dibaptis, setelah engkau dibaptis akan lahir baru. Ciri-ciri pertama itu takut Tuhan. Ada 7, berarti tiap hari ya. Karena 1 minggu 7 hari. 2, menjadi pribadi yang bersaksi. Jadi kalau ada di sini katanya sudah lahir baru, tapi enggak mau bersaksi, itu salah lahirnya itu. Iya, enggak mau bersaksi dia. Itu keliru lahirnya. Mungkin oplosan atau bagaimana saya enggak tahu. Tapi kalau lahir yang betul, menurut 2 Korintus pasal 5 tadi, dia akan bersaksi. Aku dulu loh gini, aku dulu begitu. Perhatikan yang ketiga, di situ dikatakan menjadi terang. Hidup menjadi terang. Kemudian yang keempat, di situ dikatakan tidak memuji diri sendiri. Kenapa dia sudah menjadi ciptaan baru? Dan yang kelima, dia memiliki roh penguasaan diri. Keenam, menjadi pribadi yang bijaksana. Perhatikan baik-baik. Dan yang terakhir, setelah manusia yang bijaksana, menjadi manusia baru. Kita coba baca aja. Ini penting sekali saudara. Baca 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke 11 sampai 17. Coba kita baca jemaat Korintus, tema awal tadi. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11 hingga 17. Coba baca Bapak Manto. Ayat yang ke-11 mulai, perhatikan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Ini yang di dalam Tuhan. Kalau kita sudah tahu takut Tuhan, enak saudara. Enak. Suami-suami kalau engkau takut Tuhan, istrimu nyaman. Sebaliknya juga bapak-bapak,
Kita orang tua kalau anak kita itu takut Tuhan, aman kita. Kenapa tadi anaknya Ayub, saudara? Coba. Yang enggak takut Tuhan. Yang takut Tuhan cuma Ayub, istrinya enggak. Ada ya rumah tangga Kristen kayak gitu. Kalau suaminya menyembah 2 kilometer terdengar, ku sembah kau. Tapi istrinya di dapur keteng. Orang martangiang, manganaha, minumah. Belum lagi anaknya, udah jam 11 siang belum bangun. Di sini enggak ada. Saya ucapkan di sini adalah suami-suami, istri-istri, anak-anak yang takut Tuhan. Katakan amin. Iya. Tapi kalau ada yang seperti tadi di rumah, bukan di sini maksud saya, di rumah, bertobatlah. Berubahlah. Baca, haleluya. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Iya, terus bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Iya, terus ini saudara. Pertama-tama takut Tuhan. Terus yang kedua saya sudah katakan tadi, terang. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang terang. Saudara bisa lihat saya seperti apa. Tidak pakai kata-kata munafik. Terang. Terus baca berikutnya. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Teruskan baca. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami. Ini saudara. Tapi hanya memuji Tuhan. Mari kita 2020 saudara puji Tuhan. Tidak usah puji diri. Itu di luar Yesus, di luar Kristus. Teruskan baca. Sekali lagi kepada kamu. Ya, teruskan. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Teruskan. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Iya, 13 perhatikan Sebab jika kami tidak menguasai diri, iya, teruskan. hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Teruskan dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Iya, saudara bayangkan. Jadi poin yang keberapa tadi menguasai diri? Poin yang kelima. Mari jadi pribadi yang menguasai diri. Pulang kampung, kuasai diri. Jangan serupa dengan orang yang di kampung itu. Saya yakin kalau kita kampung, sumpahlah kedai kopi kan, pak tertuak, galan, gaya dalam pergaulan. Iya kan? Ayo kuasai diri, tetap jadi terang. Karena kita sudah di dalam Tuhan, bukan agama. Kalau agama samanya dengan mereka, tapi beda. Kita di dalam Tuhan, bukan di dalam agama. Teruskan, baca. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Iya, teruskan. Karena kami telah mengerti bahwa Apa jika itu? satu orang sudah mati untuk semua orang, siapa itu? Teruskan. maka mereka semua sudah mati. Iya, teruskan 15 Dan perhatikan. Kristus telah mati untuk Iya, semua teruskan, orang, terus supaya supaya- mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, Supaya saya dan saudara tidak lagi egois, tidak hidup sendiri. Ini penting, saudara. Berikutnya, baca. tetapi untuk Dia Untuk dia, untuk Tuhan, teruskan. yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Iya, ini baptisan air tadi. Sekali lagi, dibaptis cuma satu kali, tapi bertobat kita tiap hari, tiap saat. Mari Bapak, jangan malu berkata kepada Tuhan, Tuhan aku salah, aku bertobat hari ini. Dibaptis gak usah lagi, satu kali aja. Karena lahir cuma sekali. Gak ada orang lahir 2 kali, gak ada. Tapi bertobat, tetap ada damai dengan Tuhan. Lanjut, baca.
Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang Ya, juga pun menurut ukuran manusia. Ini bijaksana, teruskan. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, Teruskan. sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Berubah, saudara. Mari menjadi pribadi yang bijaksana. Seterusnya baca. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Kita ulang lagi sama-sama baca ayat ini karena ini enak sekali. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bayangkan kegagalan yang lalu, seperti analogi Boeing 737-800 series tadi, diolah ulang. Tahun 2020 saya dengar dia akan marketing kembali. Tapi sudah buatan yang baru. Dia sudah modifikasi yang baru. Tidak ada lagi error-erroran. Mari 2020 jangan lagi error-erroran. Salah paham aja. Suami istri salah paham aja. Saudara lihat. Luar biasa. Ini yang Tuhan mau. Dari mana datang ini, saudara? Pasti Tuhan, bukan manusia. Manusia nggak bisa. Mana bisa manusia mengubah? Tidak ada. Manusia itu terbatas. Coba ayat 18. Bapak baca ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah. Dan semuanya ini dari Tuhan. Teruskan. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Teruskan dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Iya, 19 perhatikan sebab Allah mendamaikan dunia. Allah mendamaikan dunia dengan siapa? Perhatikan. Dengan dirinya dengan oleh Kristus. Yesus Kristus. Jangan lagi kita dalam perseteruan. Saya ketika baca ayat ini tadi malam, saudara, Tuhan melihat hari besok kita yang lebih baik. Tapi kalau orang dunia atau manusia, atau tepatnya kalau di Alkitab ahli Taurat, hanya melihat kesalahan. Tapi kalau Yesus, dia melihat masa depan kita yang sangat baik. Perhatikan, ulang lagi 19, perhatikan, baca. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Makasih, ini dulu tuh. Kalau manusia, saudara, yang diperhitungkan itu kekurangan. Engkau pulang kampung, siap-siaplah dilihat orang kampung kekuranganmu. Padahal engkau sudah bawa oleh-oleh. Misalnya buat lapet atau ombus-ombus. Dibilang lagi di kampung, kau pikirnya kami nggak bisa beli ombus-ombus? Kan gitu, saudara. Mungkin bawa bolu gulung. Karena banyaknya keluarga, satu pack dipotong 2. Ya kan? Dia bilang lagi, pelit kali kawan ini. Itu manusia selalu lihat kekurangan. Coba ayat bisa berapa? Hampir habis waktu. Tapi coba kita lihat dulu. Manusia itu memang suka lihat kekurangan. Coba Bapak bantu Yohanes pasal 8. Coba hati-hati, saudara. Yohanes pasal 8, hanya yang dilihatnya kekurangan aja. Kekurangan saja yang dilihat, itu manusia. Jadi kalau saudara ngelihat kekurangan aja, itu tanda kita di luar Tuhan. Jangan
lihat kekurangan, jangan. Coba lihat ini. Ini ahli Taurat lihat yang dilihat kekurangan, dosanya orang dilihatnya. Dosanya nggak pernah diperhatikannya. Coba Bapak baca ayat 3, Yohanes 8, ayat 3, perhatikan baik-baik. Perhatikan. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya teruskan. seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Melihat kekurangan. Jangan. Ini di luar Tuhan. Berhenti melihat kekurangan. Saya terus diingatkan Tuhan, jangan melihat kekurangan. Karena kita semua punya kekurangan. Kita lompat saja. Tuhan ayat 7, biar tidak habis waktu. Lihat Tuhan bagaimana. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kalau gitunya, coba di antara kalian, kata Tuhan, siapa sih yang tak berdosa? Kita yang hadir ini, kami dua di atas, Bapak Ibu Saudara yang di bawah. Siapa kita yang tidak berdosa? Orang berdosa nih kita ini semua. Jangan lihat kekurangan. Jangan. Karena memang kita sudah lahir di dalam kekurangan. Nenek moyang kita sudah di dalam kekurangan. Tetapi Yesus diutus oleh Bapa untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita supaya kita memandang Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Ayat berikutnya, ayat yang ke-8 ayat 9 saja baca. Ayat 9, perhatikan. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, apa? Pergilah mereka seorang demi seorang. Ternyata orang berdosa semua. Orang berdosa semua. Orang berzina semua ternyata. Tapi suka menghakimi orang lain. Satu-satu mereka cabut. Tapi Yesus tidak. Saudara lihat. Berikutnya baca. Mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu dengan tetap di tempatnya. Coba dengar dulu baik-baik. Sudah tua. Tapi kerjamu cuma melihat kekurangan. Bikin malu aja. Sudah tua. Masih lihat kekurangan istrinya. Sudah menikah 20 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, masih melihat kekurangan. Tua apa kayak begini? Seharusnya kita melihat kelebihan. Seharusnya kita berdoa, Amang pardingkan basah. Terima kasih buat mempelai wanita ini. Sudah 30 tahun sama saya. Coba kalau diangkat siang ini. Jadi jomblo kan. Ya tuh saya muda jomblo. Isi ardungan mau katai, isi membuatkan kopi. Isi membuat teh manis, isi menur lontong. Amin. Ini sudah 20 tahun menikah masih lihat kekurangan. Ini tua. Pailahun nama tua. Amin. Saya tidak bermaksud menyakiti hati saudara, tidak. Saya hanya ditangkap lewat Roh Kudus kata-kata tua tadi. Ayo yang muda-muda. Bapak-bapak yang baru menikah, muda. Bapak Hermanto Sidaban. Jangan lihat kekurangan istri. Saya selalu sering katakan, kekurangan istri saya ini kujadikan multivitamin. Sering saya katakan. Lo sudah pikir enggak? Sering. Aduh.
Tapi gue jadikan multivitamin. Vitamin C, vitamin D, vitamin B kompleks, vitamin apa lagi? Biar sehat. Sebab kalau dia nggak punya kekurangan, saya siap-siap jadi duda. Sebab kalau dia sempurna, diangkat sama Tuhan. Amin. Jadi aku terima kekurangan itu sebagai vitamin. Amin. Ada yang doa amin? Ini bisa sampai jam 4 sore ini di sini. Haleluya. Amin. Karena aku mau lihat kau bahagia sama istrimu. Lihat. Yesus baca berikutnya. Apa lagi? Lalu Yesus bangkit berdiri terus dan berkata kepadanya, apa katanya? Hai perempuan, teruskan. Di manakah mereka? Teruskan. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Teruskan. Jawabnya, apa kata perempuan itu? Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Teruskan. Lalu kata Yesus, apa kata Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau. Teruskan. Pergilah. Iya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Inilah Tuhan, makasih. Tuhan tidak memperhitungkan pelanggarannya, walau nyata ditemukan pelanggaran. Bapak, Ibu, Saudara semua, hari ini janji yang sama berlaku buat saya dan saudara. Yang Tuhan mau kita jangan ulangi lagi 2020. Amin. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita kembali ke topik, saya akhiri di topik 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal 5. Terima kasih buat doa saudara, doakan minggu depan kita ketemu di ibadah buka tahun dengan berkat tahun yang baru. Haleluya. 2 Korintus pasal 5, sekarang ayat 20. Perhatikan baik-baik. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Jadi saya ini cuma utusan, saudara. Saya tidak punya otoritas apa terhadap saudara. Kami, saya dan Pak Manto, utusan. Hari ini catat baik-baik. Untuk apa kami diutus? Berikutnya baca. Seakan-akan Allah menasihati kamu. Inilah Tuhan, tidak pernah main paksa. Dengar baik-baik Bapak, Tuhan tidak paksa. Beda iblis, kalau iblis dipaksa saudara minum tuak, dipaksa saudara berzina. Betul apa betul? Itu pengalaman saya saudara. Dipaksa kita ngomong kotor, dipaksa kita sakit hati, dipaksa itu iblis. Tapi Tuhan tidak. Dia nasihati seperti bapak dan anak. Saya 3 anak, tidak ada yang saya paksa. Kamu harus nikah sama, enggak. Anak kami Maria itu saudara, dulu pernah berteman dengan anak satu pendeta X. Saya enggak bilang lah orang yang enggak etis ya. Lebih 3 tahun ya. Istri sini enggak setuju saudara. Sampai masuk rumah sakit dia 10 hari, enggak setuju. Pokoknya tidak. Itulah kira-kira. Waktu dia terbaring di rumah sakit, saya ajak anak saya Maria sini. Ya Pak, yuk pergi sama Papa. Papa ini Maria orang yang demokratis. Kami makan es krim di McD berdua. Beda kalau mama itu memang maklumlah. Dia di lingkup orang Jawa, orang keraton, orang harus. Kalau enggak. Tapi kalau papa ini enggak. Papa ini hidup
hanya karena kemurahan Tuhan. Yakinlah kalau memang itu jodohmu, nanti Tuhan buka hati mama itu. Tapi kalau tidak, nanti kau putus sendiri dengan dia. Apa yang terjadi ibu bapak? Putus sendiri. Amin. Sekarang menikah dia dengan anak hamba Tuhan yang lain. Udah suka kau Maria? Iya Pak. Betul? Yakin? Iya Pak. Ya udah. Selesai, saudara. Saya belajar dari firman ini. Enggak main paksa. Ini sering kita nyanyi seperti lagu Simalungun itu, saudara. Aku pingin punya menantu, punya apa? Pangkat. Ya, pernah dengar itu? Padahal anaknya pun enggak punya pangkat. Bikin malu aja. Ini, perhatikan. Ini nasihat. Jadi kita hari ini enggak dipaksa. Kalau engkau pulang tetap zugal, ya enggak apa-apa. Ya kan? Tapi doaku jangan. Saya nasihati, saya juga dinasihati. Ulang ayat 20, baca. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Teruskan, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Teruskan dalam nama Kristus kami minta kepadamu. Apa itu? Teruskan. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mari beri dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Ini yang ku terima tadi malam, saudara. Ini yang ku dapat dalam penyembahan dini hari tadi malam. Berdamai dengan Tuhan itu indah sekali. Indah sekali. Beri dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Supaya 2020 kita berjalan di dalam Kristus. Lanjut. Haleluya. Selesaikan. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia tidak berdosa. Saya berdosa. Saya ini yang paling berdosa. Kalau Yesus itu tidak berdosa, coba ditukar. Supaya saya dan saudara jangan lupa. Dia itu orang tidak berdosa. Dia itu Allah yang menjadi manusia. Atau firman menjadi daging. Kalimatullah. Kalimat kata-kata Allah jadi manusia. Tapi saya orang berdosa. Teruskan baca. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dibuat Bapa menjadi berdosa untuk apa baca? Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam Yesus Kristus. Supaya di dalam Kristus, teruskan. Kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Saya ilustrasikan terakhir. Bang Manto ke sini. Saya pinjam ibarat abang ini, bapak ini adalah Yesus. Pinjam. Ini dia tidak berdosa. Saya masuk di dalam dia. Siapa yang saudara lihat? Siapa yang saudara lihat? Jawab. Iya, makasih. Itulah analogi keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesuslah yang nampak. Jadi kalau saya sudah ciptaan baru, saudara lihat. Pribadi Yesuslah di dalam diri saya. Pribadi Yesus dalam istri saya. Kalau Yesus penuh kasih, saya harus begitu. Yesus mengampuni saya pun begitu. Mari, sebelum kita masuk ke baptisan air, mungkin ada di sini bapak, ibu, saudara. Saya belum sebenarnya direncanakan mendaftar mau baptis. Mungkin hatimu berkata begitu. Saya kasih kesempatan, walaupun engkau tidak mendaftar, engkau boleh dibaptis. Tinggal
tinggal tulis nama dan sama saya yang lengkap. Tapi setelah selesai nanti yang sudah mendaftar. Supaya engkau di dalam Kristus. Supaya engkau punya janji. Mana tahu nanti malam Tuhan datang. Kalau engkau pulang tanpa janji, kasihan. Mana tahu Tuhan datang sebelum 31 Desember. Kalau engkau tanpa pengharapan, kasihan. Mana tahu Tuhan datang sebelum habis tahun ini. Kalau engkau tanpa Allah, kasihan sekali. Maka putuskan hari ini. Beri dirimu diperdamaikan dengan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus.